Sebagai konten kreator yang merujuk pada budaya keris yang acap kali mengalami stagnasi karena bahasan yang sama atau itu-itu saja. Jika bukan tentang dapur, ya tentang pamor. Meningkatnya, ya tentang sejarah dan penangguhan yang hingga kini pun masih menjadi kontroversi. Mau gak mau, materi kami memang terbatas. Namun, demikianlah hal yang terbatas ini harus tetap kami kreasikan menjadi sebuah sajian yang layak dan sampai kepada panjenengan semua. Barangkali di luar sana masih ada segelintir orang yang masih butuh informasi sederhana dari video-video kami ini. Sehingga keris tidak melulu dipandang sebagai klinik semata. Spirit itulah yang mendasari kami untuk terus membuat sajian berbeda meskipun dengan materi yang sama. Seperti pada keris tilam upih berikut ini, rasanya ada ratusan dan mungkin ribuan konten yang membabar keris tilam upih dan bisa saja berikut ini sama dengan penjelasan-penjelasan di luar sana. Sejarah adalah napas panjang yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Jembatan yang mengajarkan kita tentang arti kehidupan, perjuangan, dan perubahan. Di setiap lembarannya tersimpan kisah-kisah manusia yang melawan waktu, membangun peradaban, menciptakan peristiwa dan meninggalkan jejak yang abadi. Namun, sejarah bukan sekedar catatan kering di atas kertas. Ia adalah cerminan jiwa, pelajaran yang menuntun kita untuk memahami dari mana kita berasal dan kemana kita akan melangkah. Inilah kisah perjalanan waktu tentang mereka yang telah mendahului kita dan tentang kita yang masih menjadi bagian dari alurnya. Kisah-kisah itu dapat kita pungut satu demi satu, dari keris berdapur tilam upih, pamor melati tumpuk, bertangguh pajajaran, dan pusaka ini akan kami alihrawatkan dengan mahar sebesar 4,2 juta rupiah. Jika dari rician dapurnya kita dapat melacak nilai-nilai filosofi yang mendalam dalam budaya Nusantara, khususnya di Indonesia. Namanya berasal dari kata tilam yang berarti alas tidur dan upih yang merujuk pada pelepah pinang atau kelapa. Bentuk keris ini sederhana dan cenderung lurus dengan bilah lebar yang melambangkan ketenangan, kesederhanaan, dan kedamaian. Ciri-ciri dari keris tilam upih. 1. Bilah lurus. Keris tilam upih biasanya memiliki bilah lurus tanpa lekuan, melambangkan perjalanan hidup yang lurus, jujur, dan penuh integritas. 2. Sederhana. Hiasan pada bilahnya minimalis, mencerminkan kesederhanaan dan ketulusan hati. Keris ini sering diasosiasikan dengan awal kehidupan atau pernikahan. Dalam tradisi Jawa, keris tilam upih kerap menjadi simbol seorang pemuda yang memulai perjalanan hidupnya, baik dalam dunia kerja maupun dalam membangun keluarga. Maknanya sangat filosofis, yaitu mengajarkan bahwa hidup harus dimulai dengan langkah yang jujur, sederhana, dan penuh niat baik. Keris ini juga sering diberikan sebagai hadiah pernikahan, melambangkan harapan agar pasangan suami istri selalu hidup rukun, harmonis, dan berlandaskan kesederhanaan. Pesannya adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemewahan, akan tetapi pada ketulusan dan kesetiaan. Dalam pandangan inilah nilai budaya Jawa direpresentasikan dalam keris berdapur tilam upih
sebagai bagian dari warisan budaya Nusantara. Keris tilam upih tidak hanya dihargai karena bentuk fisiknya, tetapi juga karena nilai spiritual dan simboliknya. Ia mengingatkan kita pada pentingnya memegang teguh nilai-nilai tradisional yang luhur di tengah arus modernitas yang semakin deras dan perubahan manusia menjadi manusia kontemporer. Hingga kini, keris tilam upih tetap menjadi salah satu artefak budaya yang dijaga dan dihormati, baik sebagai simbol adat maupun sebagai karya seni yang bernilai tinggi. Dari pamor melati tumpuk, kita bisa mengambil makna dan juga angsarnya. Dari pamor melati tumpuk, kita bisa mengambil makna dan angsarnya juga. Bentuknya memang seperti bunga melati bersap dari bagian bawah hingga ujung bilah. Bunga melati yang putih dan harum baunya disimbolkan dalam guratan pamor keris. Ada semacam doa dan harapan yang dituju sang empu. Darinya, kita dapat menangkap makna dan simbol tentang nama baik, kesuksesan, dan pergaulan yang luas. Tentu saja, harapan itu harus didasari dengan laku dan budi pekerti yang selaras. Benar-benar sebuah pusaka yang berkelas dan otentik. Dari sisi dapur dan pamor, kini kita lihat bagian luarnya. Keris ini menggunakan busana lawasan, warongko ladrang Solo dari bahan kayu trembalo yang nginden. Dan yang membuat warongko ini makin otentik adalah gandarnya yang iras. Ia menjadi satu kesatuan dengan peloannya. Terbalut dengan pendok blewah lawasan pula, menjadikan tampilannya sempurna dan layak untuk menambah koleksi pusaka panjenengan. Jika panjenengan berminat, silakan tinggalkan komentar atau japri kami. Nuwun, matur nuwun, dan salam budaya.